memulai materi persoalan gulma dari mata kuliah cukup optimal. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada teman dari kelompok kami, Rahmatika, ataupun siapa yang telah menyiapkan materinya. Kepada teman-teman, saya persilakan. Baik, di sini saya akan membahas paten dengan US 4008069 dengan judul Komposisi Pengendalian Gulma Sinergistis. Yang pertama, hama tanaman. Dalam penemuan ini, hama tanaman sangat merepotkan selama bulan Juni sampai bulan September, yang tumbuh dalam persaingan dengan tanaman dewasa yang menyebabkan hasil panen berkurang. Lalu di penemuan ini ditemukan bahwa pengendalian yang sangat efektif yang diperoleh yaitu dengan aplikasi herbisida dengan jumlah yang sinergis, yang mengombinasikan 2 herbisida atau lebih sekitar. Selanjutnya, interaksi herbisida. Dalam penggunaan herbisida atau pestisida lain itu sendiri, bahwa suatu pestisida melakukan segala sesuatu dengan penggunaan yang dicapai. Dalam upaya untuk mendapatkan hasil yang terbaik dari semua kemungkinan karakteristik yang dimiliki oleh pestisida telah menjadi praktik untuk digunakan zat sebagai kombinasi. Selanjutnya, hasil yang diperoleh dengan menggunakan kombinasi herbisida tersebut yaitu biasanya tentang apa yang diharapkan seseorang untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Selanjutnya, penggunaan herbisida, yaitu di sini dalam paten yang ini terdapat 2 prosedur yang digunakan, yaitu yang pertama penggunaan pasca munculnya gulma, dan yang kedua penggunaan sebelum munculnya gulma. Baik, mungkin itu saja yang materi yang saya bawakan. Oke, mungkin saya ingin tambahkan dari materi dari saudara Rahmatika. Mungkin cara kerja herbisida yaitu yang pertama adalah penyemprotan atau spraying. Terdiri atas penyemprotan menyeluruh, broadcast spray, penyemprotan daun, foliar spray, dan penyemprot pot spray. Dilakukan dengan menggunakan berbagai jenis alat semprot. Dilakukan untuk herbisida yang berformulasi cair atau bubuk dapat dicairkan. Pengolesan atau whipping terdiri atas pengolesan pangkal, batang, basal bud treatment, dan pengolesan tunggul, stum treatment, dan penyapuan tajuk, prolong treatment. Dilakukan dengan menggunakan kuas untuk aplikasi pengolesan pangkal batang setelah pangkal batang dilukai, dan aplikasi pengolesan tunggul setelah batang ditebang, dan penyapu tajuk yang dikaitkan dengan traktor untuk aplikasi penyapuan tajuk bagi jenis-jenis gulma yang lebih tinggi daripada tinggi tanaman. Penyuntikan atau injection terdiri atas penyuntikan pangkal batang, basal bud injection, dan penyuntikan tunggul, stum injection. Ini dilakukan dengan menggunakan alat penyuntikan tanpa atau setelah pangkal batang tunggul terlebih dahulu dibor, tergantung pada jenis alat penyuntik yang digunakan. Dilakukan untuk herbisida yang berformulasi cair atau bubuk. Penebaran atau broadcast dilakukan dengan menebar herbisida secara manual atau menggunakan alat penebar yang dikaitkan dengan traktor. Dilakukan untuk herbisida yang berformulasi butiran atau bentuknya pelet. Penugalan atau drilling dilakukan dengan menugal herbisida ke dalam tanah dengan kedalaman tertentu secara manual maupun dengan bantuan alat penunggal yang dikaitkan dengan traktor.
dilakukan untuk herbisida yang berformulasi butir atau pelet. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan untuk teknik-teknik pengaplikasian herbisida. Selanjutnya, saya tadi itu. Ya. Saya akan membawakan materi dari paten kode CA2421373C mengenai pengendalian hama dengan agen biokontrol yang berupa jamur. Lanjutan dari teman-teman yang bisa menambahkan. Halo. Oke. Saya mulai lanjut. Oke, lanjut. Saya akan membahas mengenai paten CA2421373C mengenai pengendalian hama dengan agen biokontrol yang berupa jamur dan bakteri untuk pengendalian gulmanya. Invensi tersebut berkaitan dengan agen biokontrol untuk menekan pertumbuhan gulma. Yang lebih khusus lagi, invensi saat ini berhubungan dengan agen pengendalian hayati bakteri untuk menekan pertumbuhan gulma. Uraian berikut tersebut yaitu perwujudan dari untuk pengendalian gulmanya. Yang dimaksud dengan agen biokontrol yaitu mikroorganisme yang menekan pertumbuhan atau membunuh hama sasaran. Misalnya tidak terbatas pada tanaman atau gulma. Lebih khusus lagi, agen biokontrol dari penemuan ini dapat digunakan untuk menekan pertumbuhan satu atau lebih dari OPT sasaran. Tanpa agen biokontrol ini menekan pertumbuhan hama sasaran, misalnya tanaman atau gulma, yang menunjukkan aktivitas penekanan gulma dengan mengganggu pertumbuhan dan perkembangan normal tanaman, tetapi tidak ingin membatasi dari agen biokontrol tersebut. Sebagaimana akan dipahami oleh orang dari bidang ini mengenai bahan pengendalian hayati dari penemuan ini ditanam dan dibudidayakan atau digunakan sesuai dengan perwujudan dari penemuan ini. Selanjutnya, untuk agen biokontrol ini disimpan di bawah aksesi ATCC nomor PTA 4234. Komposisi tersebut memungkinkan jumlah dari efektif agen biokontrol untuk tetap hidup sebelum dan setelah diaplikasikan pada tanaman. Yang lebih disukai, komposisi tersebut memungkinkan agen biokontrol tetap ada, dapat bertahan untuk periode antara sekitar 1 hari sampai 1 bulan setelah penerapan komposisi biokontrol dari penemuan ini. Zat biokontrol atau komposisi biokontrol dari penemuan ini dapat diterapkan pada tanaman, tanah, atau keduanya. Sebagai alternatif, agen atau komposisi biokontrol dapat diterapkan langsung ke tanah, baik sebelum atau setelah penyemaian tanaman. Agen biokontrol dapat diterapkan dengan metode apapun yang dikenal di bidangnya. Sebagai contoh contohnya itu penyemprotan. Baiklah, itu saja materi dari saya. Bila ada yang mau tambahkan. Oke, mungkin ada yang mau menambahkan? Baik, mungkin saya menambahkan selanjutnya. Mungkin paten yang akan saya jelaskan adalah paten yang membahas tentang teknologi pengendalian gulma. Teknologi pengendalian gulma yang saya mau bahas adalah penemuan yang bernama dengan air jet kitting. Air jet kitting ini mungkin bisa diterapkan pada petani dikarenakan alat dan bahan untuk merangkai air jet kitting mungkin bisa dirangkai sendiri pada petani karena rangkaiannya tidak terlalu susah. Mungkin dari keunggulan dari air jet kitting ini adalah keuntungan dari pemangkasan gulma berair jet kitting. Yang pertama, sistem pemangkasan menyediakan alat manajemen gulma dan alternatif prospektif untuk menggunakan herbisida atau metode dampak fisik seperti budidaya atau pemotongan pisau mekanis. Ini memiliki potensi untuk menjadi sebuah alat yang efektif.
dalam sebuah strategi integrated with management. Yang kedua, fungsionalitas sistem pemangkasan memungkinkan pemotongan atau penghancuran bersih tanaman liar dari sudut manapun di atas permukaan tanah. Ini karakteristik menyediakan layak khasiat terhadap suatu macam berbagai dari gulma, termasuk dewasa dan matang rumput berdaun lebar dan kayu gulma. Yang ketiga, tidak seperti budaya yang tanah tidak akan mengalami gangguan besar yang dapat mengakibatkan biaya hasil merugikan sebagai erosi atau germination sekunder gulma. Selain itu, peralatan pemangkasan adalah rancangan rendah karena tidak ada baja atau perangkat mekanis yang diseret melalui tanah atau dedaunan. Rendah rancangan memiliki potensi untuk mengurangi konsumsi bahan bakar, di samping untuk mengurangi energi yang terkandung diperlukan untuk memproduksi kendaraan platform, sehingga dalam mesin yang lebih kecil, lebih ringan, dan mengurangi biaya. Yang keempat, tidak seperti tebasan pisau mekanis atau biasa petani ketika mengendalikan gulma masih menggunakan parang, pacul, dan sebagainya. Sedangkan pada alat ini, gulma yang ditargetkan tidak perlu dipotong, dikarenakan pencabutan gulmanya langsung dicabut dan dengan akar-akarnya. Yang kelima, RZ Keting dari atas ke bawah permukaan tanah diarahkan pada sebuah sudut di suatu tempat antara horizontal dan vertikal, berarti bahwa pendek. Lebar atau luas vegetasi dalam dapat tidak begitu mudah melarikan diri dengan menyayat proses. Yang ketujuh, alat ini memiliki resiko yang terbatas atau lebih rendah resikonya. Bahkan hampir tidak ada resiko terlepas dari tanaman itu sendiri. Mungkin setelah saya baca beberapa jurnal, dari pengembangan penemuan ini ada beberapa perubahan atau modifikasi, yang dimana modifikasinya itu bertujuan memotong gulma berdasarkan gulma yang berada pada dedaunan. Mungkin materi yang saya sampaikan selesai. Mungkin bisa yang lain menambahkan. Oke, saya masuk. Boleh saya beri pertanyaan? Belum siap, masih ada lagi yang mau sampaikan materi. Atau mungkin masih ada materi yang bisa dimasukkan? Mungkin dari Saudara Sofianto. Saya mau bertanya ini. Oke, di sini persoalan saya ingin sedikit persoalan ketika menambahkan materi yang saya akan jelaskan, yaitu macam-macam gulma. Biasanya gulma dibedakan menjadi 4 kelompok, yaitu kelompok gulma teki-tekian, rumput-rumputan, gulma daun lebar, dan oke. Keempat, saya ulangi, biasanya gulma dibedakan menjadi 4 kelompok, yaitu teki-tekian, rumput-rumputan, gulma daun lebar, dan gulma aktisan. Keempat, kelompok gulma memiliki karakteristik tersendiri yang memerlukan strategis khusus untuk mengendalikannya. Gulma yaitu sebagai tumbuhan yang tumbuh di areal yang tidak dikehendaki. Gulma secara langsung maupun tidak langsung merugikan. Gulma antara lain berasal dari spesies liar yang telah lama menyesuaikan diri. Saya ulangi, gulma antara lain berasal mana ini? Gulma antara lain berasal
Hari spesies liar yang telah menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan atau spesies baru yang telah berkembang sejak kecilnya pertanian. Gulma dapat menyebabkan kerugian di berbagai bidang kehidupan. Ya, gulma juga dapat menurunkan kuantitas dan kualitas hasil tanaman. Mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan. Selanjutnya saya akan serahkan kepada moderator. Kepada moderator saya persilakan. Oke, terima kasih atas materi yang telah diberikan. Mungkin saya sedikit memberi pertanyaan dan kiranya mungkin bisa dijawab ataupun didiskusikan. Pertanyaan saya itu, ketika gulma daun lebar atau daun sempit setelah bisa diatasi, apakah itu tidak berpotensi tumbuhnya gulma baru ataupun spesies gulma baru? Mungkin itu saja. Mohon maaf, moderator. Bisa diulangi? Pertanyaan tadi kurang jelas saya dengar. Saya ulangi, ketika gulma daun lebar ataupun gulma daun sempit ataupun sebagainya, ketika setelah dia berhasil diatasi, apakah itu tidak berpotensi menumbuhkan gulma baru atau spesies baru? Mungkin begitu. Saya Baik, mungkin kembalikan saya- kepada teman-teman supaya Mungkin kiranya saya bisa didiskusikan. sedikit menjawab, moderator. Ya, Andika masuk. Jika pengendalian gulma berdasarkan mekanisme secara yang saya terangkan, pengendalian gulma yang cara mekanisme yaitu mencabut sampai akarnya. Mungkin ketika gulma yang ditargetkan sudah dicabut dari akarnya, mungkin kemungkinan untuk menimbulkan gulma baru mungkin itu lebih rendah. Dikarenakan apa? Gulma itu sudah dicabut dari akarnya. Kemungkinan untuk menjadi gulma atau gulma yang baru mungkin itu bisa dibawa dari kotoran hewan dan sebagainya. Mungkin itu jawaban yang bisa saya berikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih dari Andika. Mungkin ada yang bisa ditambahkan dari teman-teman ataupun memunculkan pertanyaan baru yang bisa didiskusikan dalam kelompok kita ini. Mungkin saya sedikit tambahkan, kiranya bagaimana ketika gulma ini dia sebagai tanaman pengganggu ataupun tumbuhan pengganggu, kiranya bagaimana gulma ini dimanfaatkan sebagai pupuk ataupun bahan yang bisa menumbuhkan atau bermanfaat bagi tanaman yang kita inginkan. Mungkin bisa diulangi pertanyaannya, moderator. Saya persingkat saja. Gulma adalah tumbuhan ataupun tanaman yang tidak diinginkan. Kiranya bagaimana gulma ini dapat dimanfaatkan sebagai pembantu ataupun pemicu tanaman yang diinginkan atau tanaman budidaya bisa tumbuh ataupun berproduksi yang seperti yang kita harapkan ataupun lebih. Mungkin begitu.
Oke, mungkin dari saya. Kalau menurut saya, kalau gulma untuk memicu pertumbuhan dan perkembangan supaya dapat menghasilkan produksi yang bagus, itu mungkin bisa karena ada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa ada gulma yang bisa dibuat menjadi penutup tanah dan dia dapat cepat terurai sehingga menjadi kompos bagi tanaman. Nah, sehingga tanah yang dilapisi oleh gulma tersebut akan menghasilkan unsur hara dan tanah yang ditutupi itu menjadi lebih subur sehingga pertumbuhan dan produksi tanaman yang akan ditanam di tanah tersebut akan lebih bagus. Begitu menurut saya. Oke, terima kasih. Yang pada intinya yang disampaikan Saudara Daniel bahwa gulma itu dapat dimanfaatkan sebagai penutup tanah agar tetap menjaga kelembapan tanah. Mungkin begitu, Saudara Daniel? Ya, betul. Dan memperbaiki unsur haranya juga. Oke. Mungkin dari Saudara Rahmatika dapat menyampaikan beberapa saran ataupun materi persoalan gulma ini. Guys, sudah mau habis waktunya. Kayak mana? Saya langsung simpulkan saja ya. Ya udah cepat. Oke. Materi kami hari ini yaitu persoalan pengelolaan gulma terhadap materi suboptimal, bahwasannya pengendalian gulma itu dapat diatasi dengan secara maksimal ketika dapat langsung disimpulkan dan ditutup saja. Ketika dapat membedakan bagian-bagian gulma ataupun jenis gulma dan cara pengolahannya masing-masing. Dan gulma pun dapat dikelola sebagai tanaman pembantu tanaman seperti penutup tanah, dan gulma pun dapat digunakan sebagai biokompos ataupun pupuk dari tanaman, dijadikan sebagai bahan organik. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Ucapan terima kasih kepada teman-teman, dan sebagai pemenuhan syarat tugas dari dosen, akhir kata billahi bistabil haq bistabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aku siap.